Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Sugiarto SPD, Guru SDN Wonopelintan 1 Prambon. Pendidikan calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sidoarjo. Aksi nyata modul 14 Budaya Positif. Terima kasih kepada Bapak Fasilitator, Bapak Abdul Muhid SPD MPD, dan Ibu Pengajar Praktek Ibu Wahyu Tri Anita SPD. Rancangan tindakan aksi nyata. Latar belakang, murid tidak suka peraturan karena selama ini jika melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Tujuan 1. Menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. 2. Menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Tolak ukur, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Liminasa tindakan, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendesiminasikan bersama rekan guru dan wali murid. Mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Penerapan budaya positif. Positif kemarin yang sudah saya jelaskan, kalau makan, minum harus duduk. Dengar enggak kemarin? Nah, dengar. Duduk. Ini. Nah, duduk. Nah, ya, nanti lain kali ya, nanti kalau makan, minum harus duduk, nggak boleh. Ya, kalau berdiri, makan minum baik atau tidak? Nah, tidak. Makanya kalau makan, minum harus duduk. Budayakan apa? Hal yang positif, ya. Mau? Ya, mau tes kalau mau. Nah, dulu tes. Nah, tes. Oke. Lalu. Ayo, Laura, ayo. Sini. Buang sampah ini siapa? Diambil. Ayo, diambil. Tempat sampahnya mana? Nah, ya. Buang sampah di sana. Positif apa negatif? Ini negatif. Jadi kalian harus berbudaya yang positif. Budaya positif yaitu membuang sampah pada tempatnya. Ya, ini apa? Iya, halaman ini tidak kotor. Sanggup, tes, sanggup. Oke.
Ya, tadi sudah disepakati ya keyakinan kelas ya. Ada berapa? 5 ya. Nah, sekarang dibaca bersama-sama ya. Keyakinan kelas 3 ya. 1 apa? Upacara bendera. Terus tanggung jawab bersikap meletakkan orang tua, jujur, mengakui kesalahan, mandiri, dilarang mencontek. Nah, keyakinan kelas ini kalian harus apa? Patuhi. Ini seperti tata tertib ya. Ini kesepakatan antara Pak Cici sebagai wali kelas dan kamu sebagai siswa atau murid ya. Siap? Ayo. Kelas 3. Ya. Dan sebagainya. Baik, selanjutnya tentang nilai keyakinan kelas itu nanti akan diapakan dan seperti apa akan disampaikan oleh Pak Cici Sugiarto. Silakan Pak Cici. Pada kesempatan ini saya akan sampaikan materinya, yaitu ada 2 yang saya sampaikan, yaitu yang pertama 5 posisi kontrol dan yang kedua adalah tentang segitiga restitusi. Sebelum ke materi, kita biar semangat ya untuk mendengar materi. Mari kita maju ke depan, berdiri seperti biasanya. Ya, tengah. Karena banyak. Alhamdulillah sudah plus lagi, tambah semangat. Mungkin nanti saya ada menyampaikan segelas sudah kuaja lepas sampai kuaja. Nanti poin-poinnya saja. Untuk saya diseminasi tentang posisi kontrol segitiga restitusi. Nah, untuk posisi kontrol ya. Nah, ada restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. 5 posisi kontrol, yaitu ada 5 ya. Yang pertama penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Untuk yang posisi penghukum, guru berbuat, contohnya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Terus guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Hasil memberontak, menyalahkan orang lain atau berbohong. Kaitan dengan dunia, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi gurunya kurang berkualitas karena posisi penghukum.
murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Dampak pada murid mengulangi kesalahan lagi. Nah, ini yang agak fatal. Murid sudah dikasih pencerahan atau diberi hukuman tapi mengulangi lagi. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Guru berbuat, yaitu berceramah, mengatakan seharusnya ibu kecewa. Guru berkata, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Hasil menyembunyikan, menyangkal atau berbohong. Kaitan dengan dunia, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Nah, ini masih mendingan daripada posisi menghukum tadi. Terus yang ketiga, yaitu sebagai teman. Untuk sebagai teman, guru membuat alasan-alasan untuk muridnya. Guru berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa sih kamu tidak mau? Ibu pernah membantu kamu. Hasil yaitu ketergantungan. Kaitan dengan dunia, murid meletakkan guru sangat penting dunia berkualitas. Murid berkata, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Dampak pada murid lemah, tidak mandiri, dan ketergantungan. Untuk yang posisi keempat, yaitu pemantau, guru berbuat, menghitung, dan mengukur. Guru berkata, apa peraturannya? Hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Kaitan dengan dunia, murid meletakkan dunia peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, atau berapa banyak atau berapa halaman harus yang saya tulis. Dampak pada murid, sanksi atau hadiah untuk dirinya. Untuk posisi yang keenam, yang terakhir, yaitu manajer, guru berbuat, mengajukan pertanyaan. Guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang harus diperbaiki untuk masalah ini. Hasil menguatkan pribadi. Kaitan dengan dunia, murid meletakkan sebagai individu positif di dunia berkualitas. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ini? Dampak pada murid mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Ini untuk manajer. Mari kita perhatikan video untuk posisi penghukum. Ini masalah Karen. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Nah, itu adegan untuk posisi penghukum. Ada posisi penghukum yaitu menghadir seperti tadi, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang atau membentak, hukuman verbal atau fisik. Dampak posisi penghukum yaitu murid menjadi pendendam. Yang kedua, tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu. Ya. Untuk yang posisi yang kedua, silakan simak videonya. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Nah, untuk posisi yang kedua, pembuat merasa bersalah, suara cenderung melembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid.
Yang kedua, guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru menderita. Dampak posisi pembuat merasa bersalah, yang pertama, membuat murid merasa bersalah, identitas gagal. Yang kedua, rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Untuk posisi yang ketiga, yaitu posisi teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Nah, sebagai posisi teman, suara guru akan ramah, yaitu lebih lembut dari yang tadi. Yang kedua, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Jadi kalian seolah-olah tidak takut lagi karena sebagai teman. Untuk dampak posisi teman, yang pertama, murid akan bergantung kepada satu orang, faktor ketergantungan. Yang kedua, murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Yang posisi keempat, yaitu posisi pemantau. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Untuk yang keempat, posisi pemantau. Yang pertama, seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau ataupun menggunakan suara tinggi. Yang kedua, tercipta identitas diri positif atau berhasil. Yang ketiga, pemantau perlu senantiasa memantau. Pada saat murid diberikan sanksi, maka guru pun harus selalu mengawasi. Ini pemantau biasanya murid yang tidak mengerjakan tugas, ini bahasanya pada waktu istirahat disuruh mengerjakan. Nah, di sana posisi pemantaunya. Contoh dapat posisi pemantau, yaitu murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Yang kedua, tidak sepenuhnya mandiri. Posisi yang kelima, manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Untuk yang posisi manajer, suara manajer netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi. Tercipta identitas positif atau berhasil. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid.
guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Dampak posisi manajer yaitu yang pertama, murid mandiri, yang kedua, percaya diri dan dapat memecahkan masalah. Nah, menurut posisi 5 posisi pokok tadi, yang untuk guru biasanya itu yang sering, yang paling bagus itu manajer. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu guru sebagai sampel saja, ya. Menurut Bapak Ibu guru yang dialami sendiri itu yang seperti apa? Kalau saya sendiri penghukum, jujur, saya sering kadang kalau penghukum, ya, pemantau juga, ya, manajer juga, ya. Untuk Bapak Ibu guru mungkin ada perwakilan satu guru, siapa mungkin? Nanti letaknya biasanya penghukum, letaknya di mana, kasusnya di mana. Untuk misalnya nanti di manajer, kasusnya apa? Coba satu guru saja, sebagai sampel. Oke? Tulis sampel. Udah apa? Yang dialami sendiri, mungkin posisi kontrol dulu. Yang di-5 tadi yang pernah dialami. Yang pernah dialami. Tidak apa-apa. Yang pernah dialami. Yang pernah dialami, yang sudah pernah dialami, ya. Yang sudah pernah dialami. Nanti misalnya penghukum, nah nanti di kasus apa? Misalnya nanti di manajer, nanti mengenai kasus apa? Mungkin bisa, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pada kasus yang tadi disebutkan ada 5 kasus ya. Cara menghukum guru atau punishment ya. Itu yang pernah saya alami itu anak-anak nggak ngerjakan PR ya. Yang sudah kita buat konsekuensinya kalau tidak mengerjakan PR dengan menulis istighfar ya. Ketika ada anak-anak yang tidak mengerjakan PR, anak-anak saya tanyai siapa yang belum mengerjakan PR, ini baik, sudah tahu konsekuensinya, iya Pak, menulis istighfar. Biasanya saya beri contoh ya, menulis istighfar 15 kali. Kalau 2 kali berarti 2 kali lipat, 30 kali. Nah itu seperti yang dicontohkan mungkin tadi yang nomor berapa tadi kira-kira? Posisi pemantau ya. Di posisi pemantau. Di posisi pemantau seperti itu. Ya, itu sudah, terima kasih. Terima kasih dari Bapak Suri, yaitu tadi sudah menceritakan pengalamannya, yaitu dia sering menerapkan di posisi kontrolnya itu pada posisi pemantau, ya, yaitu untuk memberikan tulisan yang melanggar, nanti memberikan tulisan. Nah, Pak Budi sendiri nanti mengawasi, ya, nanti biar anak-anak biar berubah. Nah, itu mungkin contoh dari 5 posisi kontrol sebagai sampel dari Pak Masudi tadi. Untuk yang kedua, ya, segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi yaitu ada 3, menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi tindakan salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pengertian dari restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini biasanya berhubungan dengan posisi manajer. Posisi manajer biasanya menerapkan segitiga restitusi.
Nah, yang pertama, menstabilkan identitas. Ada perkataan dari guru, contohnya misalnya berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah, ya. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Untuk yang kedua, validasi tindakan salah. Guru berkata, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus, contohnya misalnya memukul, ya. Untuk yang terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Untuk validasi tindakan salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita ini berkaitan dengan keyakinan kelas yang dibuat antara guru kelas dan murid. Untuk nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ya, itu menanyakan keyakinan. Untuk nanti ada, sesudah lihat video ini paling tidak ada sedikit adegan untuk meniru adegan ini, ya. Paling tidak ada 4 orang, ya. Nanti sekilas saja, nanti poin-poinnya saja nanti yang ditampilkan, misalnya pada poin 3K restitusi, ya, itu yang paling pokok. Nanti ada nanti ada adegan Pak Besti sama Bita. Pak Besti guru matematika, terus Bita itu guru yang sering bolak-balik ke toilet pada waktu pelajaran matematika. Pak Besti. Nah, ini nanti bisa siapa yang berkenan nanti bisa berperan seperti itu, ya. Dan nanti menjadi ada perannya pokok guru kelas. Nanti untuk guru kelas, nah itu yang menyampaikan sertifikat restitusinya, ya. Untuk Bita sama Pak Besti itu nanti pemeran tambahan. Yang pemeran pokok itu adalah wali kelas, yaitu tadi wali kelasnya. Alhamdulillah jadi. Ini kolaborasi dengan CGP dari kecamatan lain. Kemarin dioplos. Jadi kemarin yang satu kelompok Pulitan sama Pak Imam, saya mencat sendiri. Jadi kolaborasi dengan kecamatan lain. Itu Mbak Bestinya sedang menerangkan. Nanti kita yang sering bolak-balik ke toilet. Kebetulan anginnya kemarin sangat-sangat kencang, jadi agak kedengeran. Kelompoknya Pak, nanti kita di kelas optika dalam matematika loh. Sudah 3 kali di kamar mandi. Kayaknya Pak Bu. Iya, isinya kamar mandi. Coba nanti Bapak tanya ya. Jadi saya panggil ya. Iya, terima kasih ya Pak. Iya. Makanya nanti ada suara dari ini, suaranya kalong ini yang satu, jadi itu kurang keras. Mengenai angin dan kami sering balik apa ya? Nah, itu nanti Bapak supaya sama kamu, ya. Dan itu nggak apa-apa. Apa tidak akan memarahi kamu. Ya, itu. Ya, itu lebih tidak. Jadi ya tapi pakai itu nggak bisa sudah bisa dipahami ya, segitiga itu tadi yang pas saya sama murid tadi. Enggak sih, bersedia persiapan nanti katut 11 dari wali kelas. Ini murid dari kita. Bisa, kamu kenapa nak? Kok pada saat pembelajaran matematika sering izin ke kamar mandi?
Saya lagi sembelit, Bu. Ayo, sembelit beneran apa bohong? Beneran Bu, masa saya bohong? Jujur saja sama Bu Guru, nggak apa-apa kok. Jujur itu lebih baik daripada kamu berbohong. Beneran sembelit atau takut pelajaran matematika? Kalau secara jujur saya ya bohong Bu. Penyebabnya seperti itu, nah tidak boleh diulangi lagi ya, karena pembelajaran itu harus diikuti dengan baik-baik. Kalau kamu nggak bisa, lama-lama nanti pasti bisa. Semangat ya mengikuti pembelajaran matematika. Terima kasih Bu, saya janji mulai detik ini saya tidak akan mengulanginya kembali. Iya, semangat belajar di kelas, tidak boleh izin-izin ke toilet. Menyadari Bu bahwa saya telah tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang telah disepakati antara ibu dan satu kelas. Saya menyadari bahwa sikap saya tidak menghormati guru kelas atau teman saya. Niat saya untuk bercanda sama teman-teman, ternyata itu tidak baik dilakukan. Maaf Bu ya. Iya sayang, tidak apa-apa. Untuk pembelajaran lain kali lebih semangat lagi belajar di kelas, dengarkan penjelasan guru, tidak boleh izin-izin keluar, supaya menyerap apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru dalam pembelajaran di kelas. Iya Bu, saya janji akan selalu mengingat keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Lagi terima kasih Bu ya, sudah mengerti posisi saya. Sama-sama, semoga semangat ya belajarnya menjadi anak yang berprestasi. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Minta dan Bu Sulis yang memerankan Pak Besti dan Bita. Nah, itu saja dari pemaparan dari saya. Semoga nanti membuat Bapak Ibu guru untuk memberikan pencerahan bagaimana cara mengatasi permasalahan yang ada di dalam kelas, yaitu mengenai murid-muridnya. Ya, semoga nanti di posisi manajer, ya, itu mungkin semua guru bisa melaksanakan seperti itu dengan segitiga restitusinya. Terima kasih. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang disampaikan oleh kami, saya, Pak Iwan dan juga Pak Cici. Selanjutnya kami mohon Bapak Ibu bisa merefleksikan kembali apa yang Bapak Ibu terima, informasi yang kami sampaikan tadi. Mungkin siapa dulu? Oh, Pak Sumogo. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya, dan saya selama mengikuti pelatihan atau pencerahan ini tadi banyak pengalaman-pengalaman yang saya dapat dari sekian banyak materi yang disampaikan oleh GGP. Ternyata semua apa yang diberikan tadi ada yang misalnya hukuman tadi ternyata selama ini saya sampaikan kepada anak-anak, saya berikan anak-anak, ternyata di pembelajaran kurikulum merdeka ini ternyata banyak kekurangan yang saya alami. Ternyata hukuman itu sangat-sangat menjatuhkan mentalnya anak-anak. Jadi tidak semua baik. Tapi pada waktu itu memang menegakkan kedisiplinan harus ada ketegasan. Ternyata tidak. Nah, inilah pengalaman yang dapat. Ternyata seperti banyak lagi apa tadi? Jadi pengelolaan daripada itu. Nah, itu yang saya sampaikan. Mungkin yang Bapak dan Ibu guru yang lain bisa menyampaikan atau menambah. Terima kasih.
Itu tadi yang disampaikan Pak Suardono tadi, ternyata dari hukuman itu kadang juga tidak mengakibatkan menjadi lebih baik, tapi malah menimbulkan efek jangka panjang seperti itu Pak Sandi. Alhamdulillah kalau Pak Suar ini mendapatkan pencerahan dan mungkin kedepannya bisa merefleksikan diri lagi supaya lebih baik lagi. Begitu pun juga Pak Su mengikuti program ini, tentunya saya juga belajar lebih banyak lagi. Mungkin ada tambahan yang lain dari Bu Endang mungkin. Ya, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Setelah saya mendengarkan paparan dari para CGP Angkatan 9, ternyata banyak pengalaman yang saya alami selama saya mengajar di kelas 1, terutama dalam memberikan penghargaan. Padahal untuk memberikan reward bagi siswa kelas kecil, peserta didik kelas kecil seperti saya selama ini mengajar di kelas 1, saya pikir untuk memberikan penghargaan itu akan memberikan semangat yang lebih untuk peserta didik saya. Tetapi ternyata dengan adanya setiap penghargaan atau reward malah memberikan efek untuk peserta didik saya itu, seandainya tidak ada reward atau penghargaan malah akan menurunkan semangat untuk belajar bagi peserta didik di kelas kecil seperti itu. Terus kadang saya juga menjadi teman, karena kan kelas kecil seandainya dengan suara lebih keras, dengan cara membentak, mungkin akan memberikan efek jerah, malah ilmu yang saya berikan tidak akan masuk atau ilmunya bermanfaat bagi mereka. Nah, saya berusaha menjadi teman, tapi dengan menjadi teman sama saja ternyata ya, untuk peserta didik di kelas 1 untuk menjadikan teman ternyata juga memberikan efek ketergantungan, karena dipikir wah ada yang diandalkan, ya dipikir saya bisa diandalkan untuk menjadi tempat untuk bersandar, atau wah saya tidak bakal dimarahi seperti itu. Terima kasih atas pencerahannya. Mungkin kedepannya saya akan merubah lebih baik dalam hal mengajar. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Endang. Mungkin dari Bu Mita ada tambahan lagi, silakan Bu Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih juga untuk trio CGP SDN Monoplintan 1 yang memberikan banyak ilmu pada hari ini, bahwa untuk menghadapi beberapa siswa dengan permasalahan siswa yang ada di kelas, maka kita harus menghadapinya dan mengantisipasi dengan kesepakatan kelas yang telah ditetapkan, dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan siswa, dan guru memberikan sebuah arahan bagaimana baiknya untuk menjadi siswa yang berprestasi di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nancy Diana Rosinta, SPD, Kepala Sekolah SDN Wonoplintahan 1 Prambon, ingin menyampaikan bahwasanya diseminasi dari Bapak Ibu Guru CGP SDN Wonoplintahan 1 sangat luar biasa, memberikan wawasan baru pada rekan-rekan guru, dan rekan-rekan guru mendapat ilmu baru tentang budaya positif, motivasi perilaku, keyakinan kelas, restitusi dalam menghadapi masalah. Dengan ilmu baru tersebut, saya harap Bapak Ibu guru dapat mengembangkan pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga mutu sekolahan kami SDN Wonoplintahan 1 berkembang lebih baik ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada ini Bu ya, untuk mensosialisasikan budaya positif, apa yang saya dapatkan dari ilmu dari guru penggerak. Nah, nanti intinya saya ingin mensosialisasikan ke wali murid. Nah, intinya nanti biar wali kelas sama wali murid, nah nanti
membimbingnya, mengarahkan anak-anak jadi satu biar enak. Jadi kalau hanya wali kelas mungkin hanya satu arah, jadinya kurang. Ya. Jadi saya ingin untuk mensosialisasikan wali murid, mendatangkan wali murid ke sekolah. Menurut Bu Nancy bagaimana? Ya, jadi jenengan mau izin untuk mengundang wali murid di hari Minggu, karena biar tidak mengganggu pembelajaran di hari Minggu untuk sosialisasi tentang budaya positif itu tadi. Ya, monggo silakan, dan yang jenengan dapat dari ilmu yang dari guru penggerak itu bisa diimplementasikan. Memang kalau anak-anak ada support dari orang tua, jadi kegiatan di sekolah itu bisa lebih berjalan lebih maju, lebih cepat gitu. Jadi di dua sisi itu. Oke, silakan, menurut saya itu sangat bagus sekali ya, karena wali kelas harus selalu koordinasi, selalu komunikasi dengan wali murid demi anak-anak, biar anak-anak menjadi lebih pintar, lebih sukses gitu ya. Oke, monggo silakan. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang sosialisasi tentang budaya positif. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya, yaitu berupa kesehatan, sehingga pada hari ini bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk tema pada hari ini yaitu tentang budaya positif. Budaya positif tiap hari sudah saya terangkan ke anak-anak tiap hari, ya anak-anak setiap melangkah pasti saya nasihati, ya. Karena apa? Karena di sini kalau yang tidak mengerti ilmunya itu dengan dihukum. Tapi setelah mengikuti guru penggerak ini, menghukum itu tidak boleh, ya. Nanti ada alur-alurnya sendiri, ya. Kalau yang tidak ngerti, dididik dihukum, tidak boleh, ya. Ternyata itu ilmunya memang tidak boleh. Jadi ada solusinya untuk menyelesaikan seperti itu ada, ya. Terus yang untuk yang awal, ya, pertanyaan mati tadi dijawab setuju atau tidak setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju ya? Nah, berarti pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, setuju. Terus memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, setuju. Ternyata setelah dipelajari semuanya jawabannya tidak setuju. Mengapa? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Hukuman itu tidak boleh. Nanti ke anak-anak itu nanti terekam, ya, terekam. Jadi apa ya, agak minder atau agak takut kalau ada kata hukuman, ya. Nah, sebagai guru ada semacam manajer nanti diselesaikan 3 restitusi. Itu caranya nanti untuk menyelesaikan masalah yang berupa pelanggaran bisa diselesaikan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Itu yang terakhir. Nah, itu cara untuk menyelesaikan masalah yang hubungan dengan pelanggaran anak, yaitu tidak dengan disiplin, tidak dengan hukuman, ya. Pemberian penghargaan itu sebenarnya tidak boleh. Reward, hadiah, piala itu sebenarnya tidak boleh, ya. Nanti ada semacam ketergantungan. Kalau tidak ada juga hadiah, tidak mau belajar, ya. Sekarang juga sempat di kelas setiap PB, setiap subtema itu saya mesti adakan semacam tes. Saya berikan 5 soal, sopo sing cepet-cepetan betul semua saya kasih hadiah. Tak belikan jajan di koperasi. Seneng Bu, cepet-cepet ini, udah hanya dapat, ya, yang tercepat dapat. Terus
kok nggak ada lagi loh, ketergantungan gitu loh. Ingin hadiah bukan ingin gitu loh. Ini ketergantungan gitu loh ya, makanya tidak boleh ya. Nah nanti pelan-pelan hal-hal semacam ini nanti dihilangkan. Kalau dihilangkan cuma kan tidak enak, jadi nanti pelan-pelan dihilangkan. Jadi belajarnya anak-anak itu bisa konsisten. Jadi tidak hanya dengan adanya hadiah belajar, wes semangat. Kalau tidak ada hadiah, yes, tidak belajar. Ya, nah, di sini ada kata makna disiplin, ya, berasal dari kata Latin disiplin, berarti yang artinya belajar. Nah, makna dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Ya, ini yang menemukan disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah, yaitu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, dari sini ada kata yang perlu digarisbawahi, yaitu ketidaknyamanan. Nah, anak-anak biasanya kalau disiplin pasti ada yang tidak nyaman, ya, pasti seperti itu, ya. Nah, disiplin dimulai dari dirinya sendiri. Anak-anak juga saya ajari seperti itu. Anaknya biasanya sering mengatur temannya, padahal dirinya sendiri belum disiplin. Ya, sebelum belajar diri dulu, terus nanti setelah itu nanti baru mendisiplinkan temannya. Diri sendiri masih belum, jadi sudah mengatur temannya. Ya, nah budaya disiplin yang sudah saya terapkan ke anak-anak salah satunya yaitu datang tepat waktu. Rata-rata sudah semua. Ya, kali cuma 1-2 waktu hari Senin itu kan agak pagi. Ya. Waktu upacara masih ada 1-2 yang terlambat, ya, ada 2-3 ada. Terus yang disiplin yang kedua piket. Nah, piket pun itu lereng diubrak-ubrak biasanya, ya. Pasti biasanya masuk, kadang masih kotor, ya. Nah, namanya anak memang kelas 1, 2, 3 ini kan masih kelas rendah, ya. Memang harus butuh bimbingan, butuh ya itu tadi atau tiap hari pasti ada pasti kalau istirahat ya. Saya itu biasanya kan guru kan di kantor, saya tetap di kelas. Kenapa? Karena sedikit laporan Pak ini wajah saya, Pak ini gini, pasti makanya saya standby di kelas. Jadi tidak ada laporan. Kalau saya di kantor 5 menit, ada lagi. Nanti ada lagi laporan. Iya, makanya saya selalu standby di kelas mengasih anak-anak. Ya. Terus disiplin lagi yang ini juga sering marah di kelas 3 itu mengolok-olok nama orang tua. Nah, itu Bu sering tiap hari. Itu kan namanya paling tidak pembulian atau perundungan. Ya, itu sering. Ya, anak-anak. Ya. Sudah saya ke penjelasan dan juga kemarin di tugas saya di demonstrasi konstekstual juga saya masukkan, ya. Jadi mengenai kasus bully sama satunya piket kelas. Nah, yang diperhatikan sama Nisa sama Nigel kemarin, ya. Nah, itu yang pokok yang paling penting itu kemarin disiplin yang paling perlu tidak lanjut yaitu piket kelas terus sama bully tadi, mengolok atau mengejek nama orang tua. Itu yang penting yang sering terjadi di kelas. Pasti sudah bilang pokoknya 3 kali kalian mengolok temannya, orang tuanya saya panggil. Tapi apa? Kan. Jadi belum masuk. Masih tetap anak-anak. Ya, iya, masih belum mengerti, belum paham. Jadi itu pun saya cuma buat apa ya? Dan istilah dan serius-serius lah.
cuma ingin agar berubah gitu loh Bu, intinya ke sana gitu loh. Itu namanya disiplin. Jadi paling tidak mematuhi semua aturan yang ada di kelas khususnya dan umumnya di sekolah, disiplin. Terus untuk nilai-nilai kebajikan yang universal ini berhubungan dengan profil pelajar Pancasila, ya. Yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, terus mandiri, bernalar kritis, terus berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif, ya. Untuk yang beriman bertakwa ini sudah saya jalankan, yaitu dengan sholat duha. Nah itu kebiasaan beriman sudah saya jalankan. Untuk yang mandiri, nah mandiri di sini anak-anak dilatih mandiri, misalnya berkreasi sendiri, diberi kebebasan. Terus juga ini juga yang penting, yaitu biasanya anak-anak mencontek pekerjaan temannya. Nah itu yang sering terjadi. Wes keliling ke sana ke sini, nah itu sering terjadi. Dia itu kan wes punya buku sendiri, wes duduk sing anteng, wes motor gue. Ya, makanya saya suruh mandiri. Nah ini fungsinya anak-anak biar mandiri. Nah seperti itu. Ada tugas, wes dikerjakan sendiri, wes di bangkunya, gak usah keliling. Anak-anak ya butuh bimbingan kelas 3. Ya apa? Cuma saya biasa, wes lah butuh, terus gitu kan. Terus yang ketiga benalar kritis. Nah benalar kritis ini intinya anak-anak mempunyai ide atau gagasan. Nanti setelah diterangkan Bapak Ibu guru mengenai pembelajaran ini, anak-anak punya tindak lanjut, yaitu punya ide gagasan untuk apa? Untuk kedepannya itu bagaimana nanti memberi usukan kepada Bapak Ibu guru. Nah itu berpikir kritis. Jadi tidak hanya mendengarkan kok diam kan seperti itu. Kalau yang benar kritis memberi umpan balik, yang tanya siapa? Nah dan seperti itu. Ada yang wis diam, coba tanya diam semua, gak ditunjuk, gak mau. Kalau ditunjuk baru mau. Itu benar kritis, intinya mempunyai ide atau gagasan sendiri. Terus yang untuk yang berkomunikasi global, nah intinya kebetulan di kelas 3 tidak ada yang agamanya Kristen, tidak ada, jadi Islam semua, ya. Jadi di sini ditekankan cuma saling menghargai dan menghormati. Misalnya ada temannya ulangannya hasilnya jelek, tidak boleh diejek, jadi harus menghargai atau menghormati. Itu ada pun kejadian waktu di koreksi. Nah, kamu salah bapak. Nah, ada yang seperti itu. Nah, ini masuk juga ke pendidikan global. Terus bergotong royong ini berhubungan dengan yang dikerjakan lebih dari satu orang, yaitu tiket kelas. Nah, gotong royong juga diskusi kelompok. Ini masuk di sana. Terus yang kreatif. Nah, kreatif di sini ya anak-anak diberi materi, terus diberi bimbingan. Nanti harus begini. Nanti anak-anak punya kreasi sendiri untuk menciptakan sesuatu hal yang baru. Itu namanya kreatif. Bapak Ibu guru menerangkan begini, bukan lingkaran ini, anak-anak dengan kreatif diberi hiasan, pinggir-pinggirnya. Nah, itu seperti itu. Jadi kreasi sendiri. Nah, itu untuk yang nilai-nilai kebajikan. Selain ini juga masih banyak Bu ya. Masalah kebersihan, terus keselamatan berhubungan di luar, misalnya memakai helm, ya, terus tidak merokok, ya, tidak memakai narkoba, itu di luar lingkup sekolah. Yang di dalam sekolah, yang intern, ini hanya berhubungan dengan profil Pancasila, ya. Yang di luarnya itu tadi dilarang merokok, dilarang memakai narkoba, terus kalau berjalan memakai kendaraan memakai helm. Ini dihukum oleh penghargaan itu ada beberapa keterangannya Bu ya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya anak-anak senang, tapi jangka panjangnya, nah pembelajarannya menurun, hanya menggantungkan ke penghargaan. Nah itu ada jangka
pendeknya senang waktu diberi penghargaan atau hadiah, nah jangka panjangnya nanti pada akhirnya nanti belajarnya tambah menurun, bukan angka tinggi. Tadi itu mah jaga hadiah, terus jaga penghargaan. Terus penghargaan itu menghukum. Nah, menghukum tadi dari belajar dengan semangat akhirnya jadi turun. Itu berarti terus penghargaan mengurangi ketepatan, ya. Terus penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Nah, merusak hubungan antara yang tidak mendapat penghargaan dengan yang tidak pasti ada sedikit lah, ada yang senang, ada yang tidak. Pasti namanya manusiawi pasti seperti itu. Mungkin ibu-ibu juga seperti itu sih. Antara ibu-ibu ini satu tapi kayak seperti itu. Terus yang terakhir mungkin ke kebajikan apresiasi yang perlu diapresiasi yaitu beri pengakuan secara khusus. Nah, ini beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid, bergantian beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Dengan ini tidak memberikan penghargaan, hanya memberikan pengakuan, yaitu yang misalnya mendapat penghargaan tadi dipanggil secara pribadi, nah nanti diberi pengakuan. Nah, pasti belajarnya nanti akan tetap konsisten, okay? Mungkin sampai di sini yang nilai kebajikan. Terus nanti untuk keyakinan kelas itu di kesepakatan antara wali kelas dan wali kelas dan murid. Yang kelas kemarin sudah dibentuk. Nah, kemarin sudah diberikan tugas ke anak-anak untuk membuat keyakinan kelas. Sudah saya bentuk kemarin keyakinan kelas. Di antaranya itu disiplin, terus tanggung jawab, kebersihan. Itu stop bullying. Nah, stop bullying. Terus yang keempat jujur. Mandiri. Nah, kemarin anak-anak saya beri kesepakatan seperti itu, jadi buat untuk keyakinan kelas. Jadi anak dengan melihat keyakinan kelas berarti harus diyakini. Nanti setiap ada permasalahan nanti diselesaikan dengan segitiga restitusi tadi, yaitu menanyakan keyakinan kelas. Nah, dengan tidak menghukum, tapi dengan segitiga restitusi tadi, yaitu di poin ketiga menanyakan keyakinan. Ya, misalnya tidak ingat kelas, nanti solusinya ditanyakan keyakinan kelas yang kamu buat bagaimana. Nah, nanti coba bisa apa tidak. Nah, akhirnya dia menjawab, oh iya Pak, kemarin seperti ini. Nah, itu harus kamu laksanakan. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu wali murid ya telah ikut mendampingi saya untuk mensosialisasi ini, terus memenuhi undangan saya, dan terima kasih kepada semuanya atas kerjasamanya ya. Untuk selanjutnya kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sosialisasi hari ini tentang budaya positif. Dengan adanya budaya positif dapat mendukung anak-anak untuk melatih kedisiplinan dan kemandirian anak-anak, dan akan saya terapkan di rumah sebagai penguat belajarnya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hari ini sudah melakukan sosialisasi budaya positif dari Bapak Ibu Guru. Setelah mendapatkan sosialisasi ini, saya jadi tahu ternyata untuk menerapkan disiplin pada anak tidak harus dengan hukuman ataupun penghargaan. Setelah ini saya akan terapkan pada anak-anak di rumah sebagai pendamping anak-anak di rumah. Terima kasih. Sekian tanggapan dari saya.
Bisa silakan maju ke depan. Ya Pak. Silakan duduk. Ya. Mengapa kamu dipanggil ke sini? Apakah tahu? Mungkin berkaitan dengan kelas yang masih kotor Pak. Nah, ya betul. Mengapa kamu tidak melaksanakan tiket kelas? Saya lagi berangkat ke sekolah kesiangan Pak. Nah, bisa. Semua orang pasti melakukan kesalahan itu. Jika Pak Cici dulu masih di sekolah, kadang juga seperti itu, kesiangan ataupun lupa, ya. Nah, kira-kira mengapa kamu berangkat kesiangan? Saya capek mengantuk kemarin malam. Saya Kesiangan, ya. Pak Cici dulu pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Masih? Kalau masih ingat, kira-kira keyakinan kelas yang mana? Nah, disiplin dan bertanggung jawab, ya. Nah, ternyata kamu tahu, lalu kamu punya solusi untuk masalah itu? Iya Pak. Pertama saya minta maaf. Saya tidak melaksanakan kedua saya akan Nah, yang bisa sih untuk penjawaban kamu yaitu tidak lagi, ya. Nanti untuk berikutnya nanti kalau tiket kelas berarti berangkat harus pagi, ya. Terima kasih, boleh kembali ke tempat duduk. Nika, silakan maju ke depan. Iya Pak. Ayo silakan duduk. Kamu tahu mengapa dipanggil Pak Cici ke sini? Mungkin berkaitan dengan Adit Pak. Ya, benar. Apa yang kamu lakukan ke Radit? Tadi saya memanggil nama orang tuanya ke Adit Pak. Nika, semua orang pernah melakukan kesalahan dan di kelas lain juga ada yang seperti itu. Namun, setiap tindakan yang kita pasti ada alasannya. Kira-kira mengapa kamu melecehkan nama orang tuanya Radit? Kadang-kadang Adit juga seperti itu ya, saya balas Pak. Mungkin Pak Cici juga akan seperti itu, agak marah dan juga akan membalasnya. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Masih Pak. Kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau belum? Belum Pak. Nah, keyakinan kelas yang mana? Stop perundungan bullying Pak. Nah, ternyata kamu tahu. Lalu, apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Iya Pak, pertama saya minta maaf kepada Adit. Kedua, saya tidak akan mengulanginya lagi. Ketiga, saya akan selaku bersikap baik terutama kepada Adit dan juga teman-teman. Baik, Pak Cici apresiasi atas sikap minta maaf juga berubah perilaku yang baik tindakan kamu. Silakan kamu boleh kembali ke tempat duduk. Terima kasih Pak Cici, permisi. Tanggapan saya adalah saya sangat senang diingatkan Pak Cici. Saya akan disiplin melaksanakan tiket kelas dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Pak Cici. Tanggapan saya adalah saya senang diberitahu Pak Cici tentang pembunuhan. Ternyata mengolok-olok nama orang itu tidak baik dan termasuk dalam perundungan bullying. Terima kasih Pak Cici. Sama-sama.